Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Pak. Semoga kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa tetap menuntut ilmu dengan semangat. Oke, hari ini sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu bersama-sama ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum kita memasuki materi, siapa saja anak-anak yang tidak masuk? Oh, sudah masuk semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak mempunyai kata-kata mutiara untuk kalian semua, agar kalian semua nanti pada saat belajar bisa semangat. Kata-katanya yaitu, orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Sedangkan orang yang masih terus belajar dan terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Anak-anak mau memiliki masa depan? Mau. Pintar. Anak-anak, kita akan membahas bab 1, yaitu sholat sunnah rawatib. Sebelum Bapak menjabarkan tentang sholat sunnah rawatib, apakah anak-anak ada yang sudah tahu? Barangkali tadi malam sudah belajar. Oh ya, Bondan, silakan. Betul, boleh yang lain. Jono, oke ya. Boleh juga. Siti. Betul. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Oke. Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Anak-anak sudah tahu semuanya sholat fardu ada berapa? 5. Restu. Ya, Dika. Ya, betul. Sholat fardu ada 5. Coba disebutkan mulai dari subuh. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, tepuk tangan. Kalian semua ternyata hebat sekali. Oke, lanjut. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu itu dinamakan qobliyah. Sambil diingat-ingat anak-anak ya. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum ini namanya qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dilakukan setelah sholat fardu itu disebut ba'diyah. Sunnah rawatib, anak-anak perlu diingat dan diketahui bahwasannya sholat sunnah rawatib ini tidak boleh dilakukan berjamaah. Sholat sunnah rawatib ini dikerjakan secara munfarid. Munfarid adalah sendiri-sendiri, artinya sholat sunnah rawatib harus dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh
berjamaah. Oke. Sholat sunnah rawatib itu ada 2. Ya anak-anak, yang pertama sholat sunnah mu'akkad. Tulis di sini. Sholat sunnah rawatib mu'akkad. Dan yang kedua ghairu mu'akkad. Ghairu mu'akkad. Oke, sekarang kita membahas yang mu'akkad dulu. Apa yang dimaksud sholat sunnah rawatib mu'akkad? Sholat sunnah rawatib mu'akkad adalah sholat yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, atau sholat yang sering dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Begitu. Sedangkan yang ghairu mu'akkad, sholat sunnah rawatib yang jarang dikerjakan oleh Nabi. Oke, Nabi Muhammad, betul. Sekarang selanjutnya yaitu pun sholat sunnah rawatib yang mu'akkad. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua 2 rakaat sesudah zuhur. Yang ketiga 2 rakaat sesudah maghrib. Yang keempat 2 rakaat sesudah isya. Dan yang terakhir 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah rawatib yang ghairu mu'akkad yang pertama yaitu 2 rakaat. 2 rakaat yang kedua ya dari sholat zuhur, sebelum sholat zuhur, dan 2 rakaat yang kedua sesudah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan yang terakhir 2 rakaat sebelum isya. Adapun niat sholat sunnah rawatib itu sesuai dengan waktunya. Apabila sholat sunnah rawatib dilakukan sebelum sholat zuhur, maka niatnya usolli sunnata zuhri rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Pokoknya kalau sholat itu dilakukan sebelum sholat fardu itu qobliyatan, sedangkan yang sesudah sholat fardu ba'diyatan. Begitu, mudah sekali. Sudah paham semua anak-anak? Bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya yaitu tentang hikmah sholat sunnah rawatib. Hikmah ini adalah manfaat dari sholat sunnah rawatib yang tidak banyak diketahui oleh kita semua. Maka dari itu kita beruntung sekali mengetahui sholat sunnah rawatib sehingga kita bisa rajin melaksanakannya. Yang pertama hikmahnya yaitu menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. Nah, yang kedua dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Yang ketiga mencegah perbuatan yang buruk. Dan yang keempat pahalanya lebih dari dunia dan isinya, sangat banyak sekali. Yang keenam, yang kelima akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini anak-anak ada yang barangkali ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Oke, kalau kalian sudah paham semua, bagus sekali. Maka dari itu di sini Bapak mempunyai beberapa gambar ya. Anak-anak silakan membentuk
menjadi 4 kelompok. Setelah itu Bapak kasih satu gambar ini setiap kelompok. Setelah itu kalian satu kelompok silakan didiskusikan gambar ini. Setelah kalian mendiskusikan semuanya, silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan gambar ini. Oke, silakan dikerjakan. Tepuk tangan untuk kelompok semuanya. Bagus sekali. Setiap kelompok sudah mempresentasikan tugasnya dengan baik sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, Bapak sedikit mengulas kembali tentang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib itu hanya boleh dilakukan sendiri atau munfarid, tidak boleh dilakukan secara berjamaah. Sedangkan pembagian sholat sunnah rawatib sudah jelas tadi anak-anak. Yang terakhir yaitu hikmah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib hikmahnya sangat banyak sekali. Dan semoga kalian semua nanti di rumah senantiasa selalu melaksanakan sholat sunnah rawatib tersebut, sehingga kalian mendapat pahala yang besar. Oke, sebelum mengakhiri, Bapak memberi tugas, yaitu coba dihafalkan 3 saja dari niat sholat sunnah rawatib tersebut. Besok pertemuan selanjutnya kita langsung praktek ya, hafalan serta melaksanakan, setiap siswa melaksanakan salah satu sholat sunnah rawatib. Silakan dipelajari di rumah. Apakah ada yang ditanyakan lagi sebelum Bapak mengakhiri? Bagus sekali, kalian semua memang hebat sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, sehingga kita besok bisa bertemu lagi untuk mempelajari bab selanjutnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.